Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Rabu, selamat pagi untuk kita semua. Terpujilah Tuhan karena Dia menyertai kita sepanjang malam. Mari kita serahkan diri kita kepada Tuhan dalam doa, dalam pembacaan firman dan juga dalam pujian. Kita berdoa, Tuhan terpujilah namamu, Kau baik, sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami, tak terhingga kasih-Mu, tak terukur cintamu kepada kami ya Bapa di surga. Ya Bapa, kami menghampirimu di pagi hari ini. Sebelum kami memulai hari kami satu hari ini, kami menyerahkan diri kami kepadamu. Tuhan tuntun hidup kami, supaya kami selamat. Tuhan tuntun hati pikiran kami, supaya kami tidak jatuh dalam pencobaan melalui perilaku kami. Kami akan dengarkan firman-Mu, buka hati kami dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, pelayanan sepadan dengan kerelaan. Pelayanan sepadan dengan kerelaan. Dari 2 Korintus pasal 9 ayat 13. 2 Korintus 8 ayat 11. Maaf. 2 Korintus 8 ayat 11 demikian firman Tuhan. Selesaikan juga pelaksanaannya itu sekarang. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sekali lagi, selesaikan juga pelaksanaannya itu sekarang. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Saudara-saudara, Rasul Paulus mengingatkan kita tentang bagaimana kita memberikan persembahan yang berkualitas di hadapan Tuhan. Kita mempersembahkan yang terbaik
kepada Tuhan. Ternyata persembahan terbaik itu bukan hanya persoalan nilainya, banyaknya, tapi persembahan yang berkualitas itu ternyata juga harus dibarengi dengan sikap rendah hati kepada Tuhan untuk menyatakan bahwa apa yang kita persembahkan itu kepada Tuhan juga adalah pemberian Tuhan. Jadi pahami Bapak Ibu, apa yang kita berikan kepada Tuhan itu sebagai persembahan kita, itu merupakan pemberian Tuhan. Begitu hebatnya Tuhan kita, sampai-sampai persembahan yang akan kita persembahkan kepada Dia pun Dia persiapkan. Seperti Abraham yang tidak jadi mempersembahkan anaknya Ishak, tetapi Tuhan sudah menyediakan anak domba untuk dipersembahkan sebagai ganti Ishak, karena tidak mungkin Tuhan menerima persembahan anaknya Abraham Ishak itu kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dikatakan dalam firman Tuhan ini untuk mengingatkan kita dengan semua tindakan pelayanan kita, tindakan-tindakan persembahan kita kepada Tuhan, baik waktu, tenaga, pikiran yang telah kita berikan kepada Tuhan, tidak perlu kita hitung-hitung semuanya itu, saudara-saudara. Ini dikatakan Rasul Paulus tadi dalam tema kita, yaitu pelayanan sepadan dengan kerelaan. Semua pelayanan yang kita lakukan tanpa dibarengi dengan kerelaan, itu adalah sebuah pelayanan yang tidak tulus dan tidak berkualitas. Pelayanan yang mengharapkan balasan, pelayanan yang mengharapkan satu tanda penghormatan, pujian, itu bukanlah pelayanan yang berkualitas di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus dalam pelayanannya dan pengorbanannya itu tidak pernah meminta satu penghormatan dari manusia, tapi justru yang diterimanya itu penghinaan melalui pelayanan penyelamatan yang diberikan kepada kita. Dicurigai, diludahi, dihina, ya. Tetapi yang dia terima itu bukan pembelaan diri, bukan kehormatan, tapi justru ketika dia setia melakukan pelayanan yang diberikan Bapa kepadanya, justru kemuliaan diterimanya dari Bapa. Nah, saudara-saudara, mari kita bangun pelayanan kita yang selama ini mungkin keliru kita melakukan pelayanan, ya. Dikatakan tadi 2 Korintus 8 ayat 11 tadi, selesaikan juga pelaksanaannya itu sekarang, hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu. Pelaksanaan pelayanan itu harus sesuai, sepadan, ya, sinkron dengan kerelaan kita. Dan kita lakukan itu dengan apa yang ada pada kita. Tidak perlu kita memaksakan diri sehingga kita harus memaksakan diri mencuri, merampok untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Tapi apa yang ada bagi kita, tenaga, pikiran, pengetahuan, materi, itulah yang akan kita persembahkan kepada Tuhan. Mari kita persembahkan kepada Tuhan apa yang ada bagi kita tanpa harus membebani kehidupan orang lain. Karena itulah persembahan yang berkualitas, yaitu persembahan yang ada pada kita. Di samping pelayanan berkualitas tadi adalah pelayanan yang sepadan dengan kerelaan hati. Bangunlah sebuah pelayanan yang sepadan dengan kerelaan. Itulah pelayanan yang berkualitas dan berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Kita puji Tuhan. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku
sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami puji, kami muliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, berterima kasih kepadamu telah diingatkan oleh firman-Mu supaya kami dalam pelayanan kami, pekerjaan kami sepadan dengan kerelaan kami untuk melakukannya. Jika tidak demikian, pekerjaan dan pelayanan kami yang kami lakukan bersungut-sungut dan meminta satu tanda balas jasa dari apa yang kami lakukan, semuanya itu tidak ada faedahnya dalam dunia pelayanan. Ya Bapa di surga, gerakkan hati kami untuk melakukan pelayanan kami sepadan dengan kerelaan hati kami. Oh Tuhan, kami masuk dalam doa kami. Ya Bapa, kami akan memulai hari kami, kiranya Tuhan menolong kami untuk kami dapat menjalani hari kami bersama dengan Tuhan. Dan seluruh jemaat-Mu kami bersama dengan Tuhan. Jaga kami, lindungi kami satu hari ini. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami doakan bagi jemaat-Mu dan kami sekalian yang mungkin mengadakan perjalanan, lindungilah perjalanan kami. Dan jemaat-Mu yang mungkin tinggal di rumah, sertai dan lindungilah kami di dalam rumah kami. Ya Tuhan, kami doakan untuk anak-anak kami yang jauh dari kami, yang mungkin ada di luar kota karena pekerjaan dan juga karena kuliah dan sekolah. Tuhanlah menjaga mereka. Atau mungkin keluarga suami istri yang ada di luar kota karena pekerjaan, Tuhanlah menjaga dan melindungi mereka. Ya Bapak di surga, kami doakan untuk gereja-Mu. Gereja-Mu di sini Jakarta Pusat, berkatilah dalam setiap program-program yang ada di dalamnya. Kami doakan untuk pos-pos pelayanan supaya Tuhan juga memberkati hamba Tuhan, pengurus dan seluruh jemaat yang ada di pos pelayanan, supaya mereka juga dapat menambahkan jiwa bagi pos pelayanan ini. Gereja-Mu bertumbuh dan berakar di setiap pos pelayanan. Kami doakan kecukupan kebutuhan hamba Tuhan di sana, berkatilah. Kami berdoa untuk pembangunan gereja-Mu di pos Biji Sesawi, berkati tim misi dan PI GMI Jakarta Pusat, berkati panitia, berkati hamba Tuhan yang bekerja sama untuk membangun gereja ini. Tuhanlah memberkati, berkati para tukang yang bekerja di sana supaya mereka sehat dan dapat bekerja dengan baik. Dana yang dibutuhkan supaya tercukupi semuanya. Ya Bapa di surga, kami serahkan kehidupan kami satu hari ini supaya Tuhan tetap bersama dengan kami. Kami berdoa untuk setiap perjalanan kehidupan kami. Tuhanlah menjaga kami, beserta dengan kami. Jauhkan kami dari segala mara dan bahaya. Kami berdoa untuk seluruh jemaat, mulai anak-anak, remaja, pemuda, keluarga muda sampai usinda. Tuhanlah memberkati mereka sekalian. Kami doakan untuk orang tua kami usinda, supaya mereka di masa tuanya tetap kuat dan sehat. Orang tua kami yang ada di kampung halaman juga, supaya mereka tetap kuat dan sehat menjalani hari-hari mereka. Mampukan keturunannya, memberikan kebahagiaan kepada mereka dengan menunjukkan rasa hormat kepada orang tua kami ini. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu.
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati, menyertai, melindungi kamu sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.